Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam kuliah Biologi Lingkungan Ekosistem video part 3 yang membahas mengenai suksesi. Jadi suksesi adalah konsep yang mendasar dalam ekologi yang merujuk pada perubahan-perubahan berangkai dalam struktur dan komposisi suatu komunitas ekologi yang dapat diramalkan. Suksesi dapat terinisiasi oleh terbentuknya formasi baru suatu habitat yang sebelumnya tidak dihuni oleh makhluk hidup ataupun oleh adanya gangguan terhadap komunitas hayati yang telah ada sebelumnya oleh kebakaran, badai maupun penebangan hutan. Kasus pertama yang sering disebut juga sebagai suksesi primer, sedangkan kasus kedua disebut sebagai suksesi sekunder. Jadi intinya ada dua macam suksesi. Sebelumnya di sini ingin dijelaskan bahwa cagar alam salah satu bentuk kawasan hutan konservasi, artinya kawasan ini memiliki fungsi untuk perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan kawasan serta tempat berbagai jenis flora dan fauna. Cagar alam merupakan salah satu bentuk hutan hujan tropis yang masih tersisa di antara sekian banyak hutan tropis di Indonesia yang telah rusak. Potensi keanekaragaman hayati yang dikandungnya memiliki peran dan posisi yang penting dalam peta biodiversitas Indonesia. Telah diketahui bahwa bahkan di dalam hutan alam yang telah mencapai klimaks pun kondisinya tidak statis, akan tetapi dinamis. Namun kini gangguan karena sebab manusia atau disturbances menjadi semakin tren. Penebangan di berbagai daerah kawasan konservasi baik legal maupun ilegal mulai merambah kawasan dan mengubah ekosistem menjadi habitat yang terdegradasi. Sedikit atau banyak kerusakan hutan tetap akan berpengaruh terhadap banyak hal, antara lain kekhawatiran akan bertambah parahnya tingkat pemanasan global, perubahan iklim, bencana alam kekeringan, banjir, dan juga longsor. Selanjutnya, di sini kita akan bahas dengan demikian, suksesi ekologi adalah suatu proses perubahan komponen-komponen spesies atau komunitas selama selang waktu tertentu. Menyusul adanya sebuah gangguan, suatu ekosistem biasanya akan berkembang dari mulai tingkat organisasi sederhana, misalnya beberapa spesies dominan, hingga ke komunitas yang lebih kompleks atau banyak spesies yang independen selama beberapa generasi. Jadi bisa dilihat proses suksesi yang ada pada gambar, di mana suksesi terjadi akibat dari modifikasi lingkungan fisik dalam komunitas atau ekosistem. Proses suksesi berakhir dengan sebuah komunitas atau ekosistem klimaks atau telah tercapai keadaan seimbang atau homeostatis. Jadi suksesi itu ada dua. Ada suksesi primer dan ada suksesi sekunder. Jadi suksesi primer terjadi bila komunitas asal terganggu. Gangguan ini mengakibatkan hilangnya komunitas asal tersebut secara total sehingga di tempat komunitas asal terbentuk habitat baru. Gangguan ini dapat terjadi misalnya karena bencana alam, misalnya karena longsor, letusan gunung api, endapan lumpur yang baru di muara sungai, dan endapan pasir di pantai. Gangguan dapat pula berupa perbuatan manusia, misalnya penambangan timah, batu bara, dan minyak bumi. Contoh yang terdapat di Indonesia adalah terbentuknya suksesi di Gunung Krakatau yang pernah meletus pada tahun 1883. Jadi di daerah bekas letusan Gunung Krakatau mula-mula muncul pionir berupa lumut kerak atau lichenes. Bisa dilihat prosesnya pada gambar ilustrasinya. Awal mula-mulanya itu tumbuhan lumut yang tahan terhadap penyinaran matahari dan kekeringan. Kemudian tumbuhan perintis itu mulai mengadakan pelapukan pada daerah permukaan lahan sehingga terbentuk tanah sederhana. Jadi tumbuhan lumut ini dikatakan sebagai tumbuhan pionir atau tumbuhan awal yang kemudian mengalami pelapukan sehingga nanti terbentuk tanah sederhana. Bila tumbuhan perintis mati, maka akan mengundang datangnya pengurai.
Zat yang terbentuk karena aktivitas penguraian bercampur dengan hasil pelapukan lahan membentuk tanah yang lebih kompleks susunannya. Dengan adanya tanah ini, biji yang datang dari luar daerah dapat tumbuh dengan subur. Kemudian rumput yang tahan kekeringan tumbuh. Bersamaan dengan itu tumbuhan herba pun tumbuh menggantikan tanaman pionir yang menaunginya. Kondisi demikian tidak menjadikan pionir subur, tapi sebaliknya. Jadi ilustrasinya bisa dilihat pada gambar. Sementara itu tumbuhan dan belukar dengan akarnya yang kuat terus mengadakan pelapukan lahan. Bagian tumbuhan yang mati diuraikan oleh jamur sehingga keadaan tanah menjadi lebih tebal. Kemudian semak tumbuh. Tumbuhan semak menaungi rumput dan belukar, maka terjadilah kompetisi. Lama-kelamaan semak menjadi dominan, kemudian pohon mendesak tumbuhan belukar sehingga terbentuk hutan. Saat itulah ekosistem disebut telah mencapai klimaks atau seimbang. Jadi perubahan yang terjadi kalau kondisi klimaks itu sangat kecil sehingga tidak banyak mengubah ekosistem itu sendiri. Lalu bagaimana dengan suksesi sekunder? Jadi suksesi sekunder ini terjadi bila suatu komunitas mengalami gangguan baik secara alami maupun buatan. Namun gangguan tersebut tidak merusak total tempat tumbuh organisme. Jadi kalau yang primer merusak total, yang sekunder ini tidak merusak total tempat tumbuh organisme sehingga dalam komunitas tersebut substrat lama dan kehidupan masih ada. Contohnya gangguan alami misalnya banjir, gelombang laut, kebakaran, angin kencang, dan gangguan buatan seperti penebangan hutan dan pembakaran padang rumput dengan sengaja. Contoh komunitas yang menimbulkan suksesi di Indonesia antara lain tegalan-tegalang, padang alang-alang, belukar bekas ladang, dan kebun karet yang ditinggal tak terurus. Saya kira demikian materi kuliah kita mengenai suksesi. Sampai jumpa di video ekosistem part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.